Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Benedikta Manuk. Pada video kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari tugas mata kuliah perilaku konsumen. Oke teman-teman, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama itu adalah apakah supermarket secara etis bertanggung jawab atas pembelian impulsif konsumen atau itu sepenuhnya tanggung jawab dari konsumen? Oke, kalau menurut saya tanggung jawab sepenuhnya itu tetap berada pada tangan konsumen. Karena yang memutuskan pembelian itu adalah konsumen itu sendiri. Tidak ada supermarket yang memaksa seorang untuk membeli produk kalau orang itu tidak mau. Namun pada dasarnya supermarket itu tidak bisa lepas dari tanggung jawab etis. Mereka itu memang pada kenyataannya itu sengaja membuat strategi agar konsumen cepat tergoda untuk membeli suatu barang secara spontan. Misalnya itu kita lihat seperti mereka menaruh snack atau coklat dekat kasir, memberikan label stok terbatas atau diskon besar, dan membuat suasana nyaman sehingga kita itu lebih betah berbelanja lebih lama di tempat mereka. Tujuan utama mereka itu adalah memang jelas untuk meningkatkan penjualan. Strategi seperti tadi itu memang menurut saya wajar-wajar saja selama tidak menipu atau memberikan informasi yang menyesatkan. Karena menarik minat konsumen itu adalah hal yang normal dalam berbisnis. Jadi kalau ditanya siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pembelian impulsif, jadi itu saya setuju kalau konsumenlah yang memiliki tanggung jawab besar. Supermarket itu hanya mempengaruhi saja, dan yang mengambil keputusan untuk membeli atau tidak itu tetap berada pada tangan konsumen. Oke, kita masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu mana yang lebih berbahaya antara telemarketing yang agresif atau informasi iklan yang melebih-lebihkan klaim. Menurut saya, informasi iklan yang melebih-lebihkan klaim lebih berbahaya dibanding telemarketing yang agresif. Telemarketing yang agresif memang membuat konsumen merasa terganggu. Misalnya, penjual terus menelpon, memaksa membeli produk, atau memberikan tekanan agar konsumen cepat mengambil keputusan. Namun, dalam situasi seperti itu, konsumen masih bisa menolak atau bisa mematikan telepon atau menghentikan percakapan. Sedangkan iklan dengan klaim berlebihan itu lebih berbahaya karena bisa membuat konsumen percaya pada informasi yang sebenarnya tidak sesuai kenyataan. Contohnya seperti ada skincare yang mengaku bisa memutihkan badan dalam 1 hari saja, ataupun ada suplemen yang dikatakan dapat menyembuhkan semua penyakit, atau produk elektronik yang performanya dibesar-besarkan. Seperti ini dapat membuat konsumen memiliki harapan yang terlalu tinggi. Nah, setelah konsumen membeli, bisa saja mereka akan merasa kecewa karena produk tidak sesuai yang dijanjikan. Bahkan dalam beberapa kasus itu ada konsumen yang kerugian finansialnya sangat besar hingga mengalami gangguan kesehatan akibat terlalu percaya pada iklan-iklan yang berlebihan tadi. Selain itu, iklan itu tersebar luas melalui media sosial, televisi, dan internet, sehingga dapat mempengaruhi banyak orang sekaligus, berbeda dengan telemarketing yang biasanya hanya terjadi antara penjual dan satu konsumen saja. Jadi, telemarketing agresif itu memang mengganggu, tetapi iklan yang melebih-lebihkan klaim itu lebih berbahaya karena dapat menyesatkan konsumen dan mempengaruhi keputusan pembelian mereka tanpa disadari. Oke teman-teman, kita masuk pada pertanyaan yang ketiga, yaitu dengan pertanyaan, bisakah pembelian terencana seperti kasus Serina, seperti yang ada di layar, itu menghasilkan ketidakpuasan, dan kapan? Kasus Serina sebenarnya menunjukkan proses keputusan pembelian yang sangat rasional dan lengkap. Namun, meskipun semua proses dilakukan dengan matang, ketidakpuasan tetap bisa terjadi dalam beberapa kondisi. Yang pertama, jika performa produk tidak sesuai dengan ekspektasi. Misalnya, setelah digunakan ternyata laptop cepat panas, atau sering lag, ataupun baterai tidak seawet yang dijanjikan. Yang kedua, jika ada produk lain yang ternyata lebih baik. Contohnya, seminggu setelah membeli, muncul laptop baru dengan spesifikasi
spesifikasi lebih tinggi tetapi harga hampir sama. Nah, hal ini bisa membuat Rina menyesal atau mengalami buyer's remorse. Yang ketiga, jika pelayanan purna jual itu buruk. Misalnya, saat laptop rusak, proses klaim garansi menjadi lebih sulit atau pelayanan di toko tersebut tidak ramah. Yang keempat, jika kebutuhan konsumen mulai berubah. Awalnya, laptop hanya dipakai untuk desain biasa. Tetapi kemudian Rina membutuhkan editing video berat dan laptopnya ternyata kurang kuat. Dari ketiga pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari strategi pemasaran, informasi produknya, kondisi psikologis, hingga pengalaman setelah membeli. Oleh karena itu, baik pelaku usaha maupun konsumen harus bersama-sama bertanggung jawab agar proses konsumsi berjalan secara sehat, etis, dan memberikan kepuasan. I just had to let you know you're